Ketiadaan pengetahuan atau informasi yang baik tentang sesuatu akan memosisikan diri kita di titik yang berbahaya. Terlebih ketika Anda dan saya sekalipun memiliki informasi, tetapi informasi itu tidak memiliki nilai kebenaran atau ketepatan yang baik. Teman-teman, kita kembali lagi dalam edukasi finansial atau fintech ya. Kita akan membahas satu pertanyaan yang muncul dari sahabat kita Tri Tony yang mengajukan pertanyaan apakah binary option itu boleh atau tidak, judi atau tidak. Sekalian saja saya perluas dengan beberapa pertanyaan yang seringkali muncul terkait dengan hal-hal seperti ini. Apakah saham dan juga cryptocurrency atau currency ini juga dipandang berbahaya dan berbau judi? Ya, kita ikutin diskusi ini. Tapi sebelumnya teman-teman, sekali lagi kita mau disclaimer ya, bahwa konten yang diproduksi ini tidak bermaksud untuk mendorong Anda, merekomendasikan Anda untuk bertransaksi atau berinvestasi baik di binary option, saham maupun di cryptocurrency. Juga tidak meminta Anda untuk keluar ataupun melanjutkan. Semuanya ada pada keputusan Anda, sebab kita sama-sama tahu bukan lagi rahasia umum bahwa hal-hal tersebut memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dan berbahaya buat teman-teman. Nah, kita kembali kepada persoalan apakah binary option itu boleh atau tidak, judi atau tidak. Tentu pertanyaan ini dalam perspektif atau cara saya memandang, saya tidak akan menjawab persoalan boleh atau tidak ya, atau judi atau tidak, sebab dalam konteks kesepakatan sosial atau konsensus sosial, hal-hal seperti itu sebenarnya akan terpulang sepenuhnya kembali pada diri kita masing-masing. Tetapi saya mencoba untuk memberikan sudut pandang agar teman-teman dapat memutuskan sendiri apakah Anda masuk atau keluar dari hal-hal tersebut atau menghindari, menjauh dari binary option, saham, dan cryptocurrency. Yang pertama, kita berbicara dari konteks boleh atau tidak. Boleh atau tidak itu sebenarnya hakikatnya kembali kepada apakah instrumen-instrumen komoditi-komoditi keuangan tersebut yang berkaitan dengan persoalan taking profit itu memiliki manfaat bagi diri Anda. Apakah ketika Anda menghubungkan diri dengan instrumen keuangan tersebut, keuangan transaksi atau perdagangan tersebut, Anda memiliki tingkat kualitas hidup yang jauh lebih baik ketika Anda bersentuhan dengan barang-barang seperti itu. Nah, yang paling dibutuhkan untuk membantu kita membuat sebuah keputusan itu adalah kita berpegang pada semacam kaidah-kaidah etik ya, kaidah-kaidah etik, bahkan kita bicara tentang norma-norma sosial, norma-norma budaya, norma-norma keagamaan dan seterusnya. Nah, yang paling bisa kita pakai sebagai suatu acuan untuk menilai apakah sesuatu itu boleh atau tidak ya, judi atau tidak, mungkin instrumen negara ya, itu menjadi alat yang paling bisa membantu kita untuk memfilter ya, untuk menyaring apakah hal ini baik atau tidak, judi atau tidak. Sepanjang sepengetahuan saya bahwa sangat banyak sekali ya, pemerintah menerbitkan policy atau kebijakan untuk mengklaster mana-mana instrumen transaksi komoditas yang dipandang baik bagi warga negara, dipandang tidak memberi manfaat dan seterusnya, atau bahkan mengklaster itu dalam konteks risiko yang akan diterima. Nah, dalam konteks ini sejauh yang saya telusuri ya,
Saya ingin mengusulkan bahwa teman-teman untuk menjawab boleh tidak judi atau tidaknya, teman-teman dengan sederhana menggunakan bahasa yang negara keluarkan. Apakah pelaksanaan atau kegiatan aktivitas transaksi komoditas seputar tentang binary option, saham, cryptocurrency, dan banyak sekali produk-produk yang lain itu didasarkan pada konteks terbitnya izin atau tidak diberi izin, dalam bahasa formalnya, dalam bahasa teknisnya dilegalkan dan dinyatakan ilegal. Jadi kalau teman-teman ingin masuk dalam sebuah pasar atau marketplace yang melaksanakan kegiatan transaksi seperti itu, maka pegangan sederhananya adalah Anda memastikan bahwa konteks marketplace atau transaksi komoditas itu dinyatakan oleh pemerintah legal, diberi izin. Nah, di situ tentu pemerintah telah memberikan ukuran-ukuran manakah yang sangat potensial merugikan masyarakat dan manakah yang memberi ruang atau opportunity untuk take profit atau mengambil keuntungan di situ. Secara teknikal, kalau bicara tentang binary option, Anda tentu bisa membaca literatur terkait bagaimana legalitas dan ilegalitas binary option ya, dan yang lain-lain. Ya, silakan saja ketika Anda mau masuk dalam aplikasi marketplace tertentu, cek terlebih dahulu dalam konteks apakah dia mendapatkan izin, ya, bagaimana raport mereka dalam konteks kinerja mereka di hadapan pemerintah melalui mekanisme pelaporan otoritas jasa keuangan dan juga BPPT ya, Badan Pengawasan Perdana Berjangka Komoditi ya, BPPT, yang pada konteksnya merupakan instrumen negara yang didorong dikhususkan untuk mengawal berbagai macam marketplace yang ada yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Nah, dengan itu Anda tentu mendapatkan legitimasi yang aman. Sejauh kalau kita bicara tentang melihat ke dalam tentang bentuk operasional atau bagaimana binary option, bagaimana saham, bagaimana cryptocurrency itu sejatinya beroperasi dalam konteks produk-produknya, maka kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar di situ. Pada platform binary option, tentu yang diperdagangkan di situ mekanismenya adalah mekanisme win-loss ya, mekanisme win-loss yang walaupun semua juga mengadopsi hal ini, tetapi tingkat keputusan win dan loss itu dapat diukur dalam konteks range waktu atau jarak waktu yang sangat pendek. Dalam binary option tentu di situ kita mengambil posisi apakah sebuah harga dalam marketplace dalam konteks saham tertentu atau produk tertentu itu naik atau turun ya. Jadi Anda mengambil take posisi, misalkan turun, Anda menebak, Anda memprediksi apakah dia naik atau turun dalam jangka periode waktu tertentu yang menghadapkan Anda pada posisi kalau Anda menang saat itu dalam periode waktu itu. Kalau tidak Anda menang berarti Anda kalah ya. Artinya interval waktu untuk menentukan nasib Anda itu sangat, atau nasib kita itu sangat pendek ya. Nah, ini yang merupakan tipikalitas atau karakter dari binary option. Inilah yang kemudian menempatkan Anda selaku pelaku di pasar dalam rentang yang artinya Anda tidak punya space untuk melakukan banyak hal yang bisa dilakukan dalam konteks saham dan cryptocurrency ya. Jadi artinya sangat dekat, sangat lekat dengan persoalan Anda memberikan spekulasi tebak-tebakan yang tidak membutuhkan analisis fundamental. Sekalipun Anda menggunakan analisis teknikal, tetapi sekali lagi bahwa pasar itu susah untuk diprediksi ya. Nah, itu bisa bayangkan bahwa ketika Anda keliru mengambil satu posisi, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, Anda langsung masuk atau terperangkap dalam posisi loss ya atau gain.
Nah, ini yang kemudian menjadi satu karakter. Nah, jadi kalau dilihat tingkat resikonya sangat besar sekali, sangat berbahaya. Nah, ini yang kemudian Anda tidak punya kesempatan untuk melakukan apa yang disebut dengan manajemen resiko, manajemen keuangan, dan sebagainya. Ya, kalau pada saham dan pada cryptocurrency, sejauh pengetahuan saya, Anda masih bisa melakukan risk management, money management, ya, yang sungguh-sungguh dapat Anda kelola dalam satu pengambilan keputusan. Anda bisa masuk dan keluar kapan saja, tetapi kalau Anda sudah memutuskan untuk ikut dalam binary option, maka Anda hanya akan diperhadapkan pada sebuah jawaban. Kalau tidak Anda kalah, ya Anda menang. Nah, sementara dalam konteks dinamika di saham dan cryptocurrency, nuansanya sangat berbeda. Ketika kita berbicara tentang nuansa spekulasi, bahwa untuk menentukan apakah ini boleh atau tidak judi atau tidak berdasarkan pada sebutan atau istilah spekulasi, ya semua hal di dalam hidup ini sebenarnya ada spekulasi. Tetapi ketika bicara untuk membedakan antara spekulasi binary option, spekulasi yang ada pada saham dan spekulasi yang ada pada cryptocurrency, ini berbeda ya. Dari sisi saya ingin memperhalus istilahnya. Pada konteks saham dan pada konteks cryptocurrency ini bukan kita bisa menyebut itu sebagai sebuah prediksi atau forecasting, ya, semacam satu peramalan sesuatu apa yang akan kita peroleh dengan investasi kita, dengan strategi pengambilan posisi kita ketika kita entry dalam pasar atau masuk ke dalam pasar, dan kita bisa lihat, kita dapat ukur dalam konteks rentang waktu, interval waktu yang berjenjang. Apalagi kalau misalkan Anda masuk pada satu posisi, apakah Anda sebagai scalper, apakah swinger, ya, yang melakukan trading berdasarkan pendekatan waktu yang pendek, waktu harian, kemudian bulanan, bahkan Anda masuk pada suatu area yang namanya area investasi yang bisa dihitung dalam jarak waktu tahunan, ya. Ini sesuatu yang tidak ada pada konteks binary option, ya, yang sejauh pengamatan saya. Jadi dia interval waktunya sangat pendek, entah 5 menit, entah 10 menit, dan seterusnya berdasarkan kesepakatan dalam platform tersebut. Jadi bicara tentang forecasting itu akan selalu didasarkan pada satu persiapan atau kerja analisis yang sangat ketat, ya, analisis yang mencampur baurkan atau mengelaborasi dari pengetahuan fundamental dan pengetahuan teknikal atau statistik hard itu yang tentu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pasokan informasi yang baik, membutuhkan diskusi-diskusi yang berkelanjutan dan seterusnya. Jadi ini merupakan tipikalitas dalam konteks spekulasi yang membedakannya. Kalau di dalam konteks binary option, ya Anda memiliki range waktu yang sangat pendek dan tidak punya kesempatan untuk melakukan prediksi-prediksi, apalagi untuk keluar dengan menggunakan mekanisme stop loss yang kalau ada dalam platform saham ataupun dalam cryptocurrency, ya. Nah, Anda tidak memiliki mekanisme stop loss dalam konteks binary option. Kalaupun ada, mungkin saya tidak tahu dinamikanya yang ada pada platform tersebut. Yang menarik dari sisi ini untuk mengatakan apakah ini boleh atau tidak, tentu Anda judi atau tidak, Anda bisa mendapatkan informasi dari tokoh-tokoh agama yang berkecimpung, yang bergulat secara teologis untuk menentukan apakah sebuah produk atau marketplace atau komoditas A atau komoditas B itu dapat diperdagangkan atau dapat ditransaksikan, dapat diinvestasikan dan seterusnya. Nah, hanya saya ingin mau menekankan kembali tentang terkait dengan pengetahuan tentang apa sih sebenarnya saham dan cryptocurrency itu, ya. Kalau kita berbicara tentang saham, tentu ini ya sepanjang sejarah kehidupan sebuah negara sulit untuk kita mengabaikan peran strategis, peran krusial dari adanya eksistensi jual beli saham atau investasi saham, karena dia merupakan salah satu pilar penopang ekonomi negara. Nah, dan itu sesuatu yang di semua negara ada, ya, di semua negara ada, pemerintah melegalkannya, pemerintah mendorong dan mengatur dalam ratu regulasi-regulasi tertentu. Setidaknya ketika Anda masuk pada pasar binary option,
ya Anda tidak memiliki saham. Nah, arti kepemilikan saham itu sebenarnya berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Anda memutuskan membuat sebuah keputusan untuk berpartisipasi atau menyertakan modal Anda, dan Anda bisa mengklaim diri Anda bahwa Anda adalah pemilik sekian persen dari sebuah perusahaan yang beroperasi untuk menyediakan produk-produk kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara. Jadi ini sesuatu yang sangat tegas sekali ya sebenarnya perbedaannya. Jadi ketika kita ingin memahami apa itu saham, maka sebenarnya ini kita berbicara pada wilayah entrepreneur ya, bicara pada wilayah kewirausahaan, partisipasi aktif kita, partisipasi strategis kita di dalam rangka meningkatkan ekonomi negara, ekonomi sebuah perusahaan, dan ekonomi kita sendiri pada akhirnya, yang dalam konteks akuntansi tahunan sebuah perusahaan itu ada pembagian dividen atau pembagian hasil usaha yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau bicara tentang binary option, saya kira barang-barang seperti ini tidak ada. Bagaimana dengan persoalan cryptocurrency? Kalau kita bicara tentang cryptocurrency, ini sebenarnya adalah pemutakhiran atau perkembangan, boleh dikata terobosan dari persoalan di sektor keuangan ya, yang hadir muncul oleh karena tentu kalau Anda belajar tentang saham, ilmu saham ini sebenarnya menempati mayoritas ya. Jadi boleh dikatakan cryptocurrency itu juga digerakkan dengan semua basis ilmu yang ada dalam konteks Anda melakukan transaksi atau investasi saham ya. Jadi kalau Anda paham tentang saham, tentu dengan mudah Anda akan memahami cryptocurrency ya. Hanya saja dia memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dalam konteks visi dan misinya yang tidak boleh dipertentangkan ya. Saya kira ini dua entitas marketplace komoditas yang saling memperkaya satu dengan yang lain, saling memperkuat satu dengan yang lain. Kalau yang satu bicara tentang saham itu bicara tentang masih ada pasti nuansa sentralisasi ya, sentralisasi, sementara bicara tentang cryptocurrency itu kita bicara tentang isu desentralisasi, bahwa intervensi pemerintah dan institusi keuangan tertentu itu kalau dalam konteks cryptocurrency itu sangat minimalis ya. Kalau pemerintah dalam konteks cryptocurrency paling tidak bicara tentang soal regulasi saja, regulasi untuk memproteksi agar supaya ada kepastian hukum, ada satu kepastian bahwa entitas atau marketplace ini sah melaksanakan operasi, transaksi, dan investasi atau memperdagangkan komoditas tertentu. Nah, jadi itu tadi teman ya, sahabat saya yang ingin mengetahui tentang apakah binary option itu baik atau tidak, judi atau tidak. Yang terakhir saya mau tekankan di sini adalah itu kembali kepada keputusan kita. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita perlu tahu, bicara soal kesejahteraan, bicara tentang kekayaan itu dapat datang dari segala arah, dapat datang dari segala usaha dan kerja Anda. Jadi bukan semata-mata pada pasar-pasar komoditas transaksi yang bersifat saham maupun cryptocurrency. Ya, jadi cocokkanlah apakah aktivitas ini cocok dengan Anda. Yang paling penting Anda hadirkan ketika Anda masuk dalam soal saham atau cryptocurrency, jangan hadir sebagai seorang gambler, sebagai seorang bermental penjudi yang tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar, baik di marketplace saham maupun marketplace cryptocurrency. Buat Anda, Tri Tony dan teman-teman yang lain, saya rekomendasikan ada satu buku yang menarik ya dari Ellen May ya, terkait dengan Smart Trader, Not Gambler. Jadi kalau Anda mau masuk di pasar saham, saya kira ini buku yang baik ya. Nah, kalau Anda mau masuk di pasar cryptocurrency, ada satu buku, saya lupa di mana saya letakkan, itu karya CEO dari Indodax ya. Itu Bitcoin ya. Jadi menarik untuk teman-teman bisa masuk dalam literasi fintech ya. Ketika Anda mau masuk ke sebuah, walaupun dalam konteks binary option juga banyak buku-bukunya, apalagi dalam luar negeri, tetapi saya kira saya untuk saat ini hanya merekomendasikan Anda bertransaksi di saham dan cryptocurrency. Tetapi sekali lagi, rekomendasi saya ini bukan rekomendasi yang harus Anda patuhi ya. Rekomendasi bahwa kalau dibandingkan dari itu semua, saya memilih apa yang direkomendasikan oleh negara. Kalaupun saya mau masuk
Di antara ketiganya tentu saya akan mengecek mana yang diizinkan oleh pemerintah, mana yang tingkat penolakannya sangat rendah, dan yang paling terakhir akan saya ukurkan pada diri saya apakah saya cocok, kompatibel dengan produk-produk komoditas itu. Oke, kita akan jumpa di kesempatan lain dalam literasi pendidikan finansial berbasis digital yang khusus akan saya bahas terkait dengan cryptocurrency. Salam hebat, salam trio.